Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagiannya anak. Ya. Yang kurang kan? Ada. Kalau sehat semua berarti siap untuk belajar ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berikutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya, meningkatkan rasa cinta air dan bangsa pada negara kita, ya. Mari kita melafalkan bersama-sama yang melafalkan Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam keadilan. kita sebelum hari yang sudah masuk siapa? Rapel. Ailen. Rapel. Ailen kemana? Terus nah, kita mempelajari materi-materi tentang olahraga praktek, mulai dari permainan bola besar apa saja, bola basket, bola voli, terus sepak bola, permainan bola kecil, Bola kasti. kasti, Bola tenis meja, dan apa? badminton. Badminton. Nah, itu semua adalah materi-materi praktek ya, yang memerlukan fisik yang prima. Ya, apa hubungannya dengan pola makan sehat? Ya, otomatis ya, fisik yang prima membutuhkan apa? Membutuhkan energi, membutuhkan asupan nutrisi. Asupan nutrisi itu bisa kita dapatkan dari makanan yang sehat. Untuk yang pertama yaitu memahami pola makan sehat, bersih dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Indikator kesuksesan kita dalam belajar ini adalah karena nanti tujuannya bisa menjelaskan apa itu pola makan sehat, kemudian apa itu makanan bergizi dan seimbang, kemudian apa pengaruhnya terhadap kesehatan. Dan karena nanti bisa mengorganisasikan atau mengelompokkan ya, pola makan sehat, bergizi seimbang, pengaruhnya terhadap kesehatan. Kemudian untuk tadi 4 ya, nanti kita praktek yaitu memaparkan pola makan sehat bergizi serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Nanti kalian di sini akan mempresentasikan hasil kerja kalian, ya. Nanti Pak Guru akan memberikan LKPD atau lembaga kerja peserta didik. Ya. Nanti kalian baca isinya seperti apa, ya, kalian cermati dan pahami. Kemudian nanti untuk materinya, ya, kalian harus selalu fokus ke materi ya, karena nanti di setiap pertanyaan dia Kayaknya apa kayaknya? Putri jadi 4 kelompok. 1, 2, 3. Pokok bahasan utama kita kali ini adalah yang pertama apa? Pola makan sehat. Yang kedua, Makanan sehat. Pola makan sehat, polanya ya. Yang kedua adalah makanannya yang sehat. Apa itu pola makan sehat? Dibaca bareng-bareng.
Perilaku mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan gizi harian. Nah, di sini kebutuhan gizi setiap orang itu berbeda-beda, ya, tidak bisa disamakan. Tergantung apa? Tergantung yang pertama satu usia, ya. Yang kedua tingkat kesehatan, dia sehat atau mungkin sakit, ya. Yang ketiga adalah kegiatannya. Yang pertama usia. Nah, gizi yang paling dibutuhkan adalah yang paling banyak dibutuhkan adalah ketika usia dari anak kecil, dari bayi sampai usia dewasa itu membutuhkan gizi yang banyak, ya, untuk tingkat pertumbuhan, ya, untuk pertumbuhan otak, ya, untuk apa namanya pertumbuhan otot, massa otot, kemudian juga pertumbuhan yang lain. Kemudian yang kedua tingkat kesehatan, ya. Jika dia sakit, jika orang tersebut sakit, dia otomatis membutuhkan gizi yang lebih banyak daripada orang yang sehat. Kenapa? Karena ketika sakit tubuh akan bekerja lebih ekstra, ya, untuk apa? Untuk masa penyembuhan, ya, untuk menyembuhkan diri itu tubuh itu membutuhkan energi yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga kegiatan. Semakin berat kegiatan orang tersebut, otomatis dia membutuhkan gizi yang banyak. Contohnya, kalian ini orang-orang normal, ya, orang-orang yang mungkin kegiatannya tidak begitu banyak. Kalian mungkin cukup makan satu porsi makanan sudah cukup, ya. Tapi kalau katakanlah makanan, zat yang diperlukan oleh tubuh dan berasal dari makanan itulah disebut zat makanan atau zat gizi. Zat gizi ada 6. Yang pertama karbohidrat, kedua lemak, ketiga protein, keempat mineral, kelima vitamin, dan keenam air. Kebutuhan tubuh akan zat gizi tidak dapat dipenuhi hanya dengan satu atau dua macam bahan. Dikatakan zat gizi yang dalam makanan yang dibutuhkan manusia. Yang pertama ada karbohidrat atau hidrat alam, ada lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Makanan saja, karena pada umumnya tidak ada satu bahan makanan pun yang mengandung zat gizi secara lengkap. Tiap-tiap bahan makanan mengandung zat gizi yang berlainan, baik dalam jumlah maupun macamnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan zat gizi, kita harus makan berbagai macam bahan makanan setiap hari. Dalam hal ini, variasi makanan sangat memegang peranan penting. Makin beraneka ragam bahan makanan yang dimakan, makin sehat pula tubuh kita. Bila dari sudut ilmu gizi, makanan memiliki 3 kegunaan, antara lain yang pertama, membangun dan memelihara tubuh. Pertumbuhan manusia sejak dalam kandungan sampai dengan masa remaja terjadi pembentukan sel-sel baru secara besar-besaran. Terlebih lagi pada usia di bawah 5 tahun terjadi pertumbuhan yang paling cepat. Pembentukan sel-sel baru tersebut diperlukan untuk membangun bagian-bagian tubuh, misalnya otot, tulang, darah, otak, dan organ-organ tubuh lainnya. Selain untuk pertumbuhan, pembentukan sel-sel baru diperlukan pula untuk mengganti bagian-bagian tubuh yang rusak atau hilang. Agar tubuh tetap sehat, tubuh harus dipelihara. Misalnya bila kehilangan darah akibat luka, kuku dan rambut yang aus, sel-sel tubuh yang rusak karena sakit perlu segera diperbaiki atau disembuhkan. Untuk perbaikan atau penyempurnaan tersebut, tubuh memerlukan zat gizi, terutama zat pembangun yang terdiri dari protein, mineral, dan air. Selain pada masa pertumbuhan, pembentukan sel-sel baru terjadi pula pada waktu olahraga. Dalam hal ini, pembentukan sel-sel baru diperlukan untuk pembentukan jaringan-jaringan otot. Yang kedua, memberi tenaga kepada tubuh. Nah, itu yang pertama zat petang itu, ya. Itu kelihatannya sudah mulai kabur, sudah mulai penglihatannya itu hilang, ya, mulai hilang penglihatannya. Namanya dengan rakus senja. Jika kita mengidap penyakit rakus senja, jadi begitu mulai gelap
cahaya atau mungkin lain sampai malam ya, itu penglihatannya kita akan berkurang ya kemampuannya. Labu, ayam. Kemudian sumber vitamin A, itu ada di hati itu adalah hati sapi ya, yang paling banyak mengandung vitamin A. Ada ikan dan yang lain. Buah-buahan yang berwarna kuning contohnya labu, terus jeruk, wortel dan lain-lain. Menyebabkan adalah penyakit dalam mata, keselamatan mata, keselamatan ginjal, anemia, dan lain-lain. Berikutnya, Itu 9 dan 12. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil analisis kami. Kelompok Hah? Hasil rumah. yang lain diperhatikan ya teman-teman yang lain. Analisis dari video pembelajaran yang telah disampaikan tadi adalah makanan yang terdapat pada video tersebut. Makanan yang terdapat ini apa, Pak? Makanan yang terdapat pada video tersebut kebanyakan tidak sehat karena kandungan makanan yang tidak seimbang. Karena pada video tersebut kebanyakan mengandung karbohidrat dan tidak mengandung protein, mineral, dan vitamin. Ampun kemauan. Ya, terima kasih. Oh, ya. Nah, masih ada yang di bawah KKN 50. Ini juga 50, 50, dan 50. KKN kita sudah 70 ya. Masih ada 1, 2, 3, 4. 4 orang yang masih di bawah KKN. Nah, keempat orang tadi akan Bapak kasih remedi untuk di pertemuan berikutnya. Ya, berarti kan mungkin pertemuan hari ini kita cukup sekian ya, karena waktu sudah habis. Nah, berarti kan ya, dari materi-materi yang sudah kalian pelajari tadi ya, ada nanti beberapa anak yang belum disampaikan KKN ya, makanan dan kalau di pertemuan berikutnya kita ulangi lagi untuk materi pola makan sehat dengan tambahan materi yang lebih menarik. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.